Halo Sobat Skenda, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Kembali lagi Sobat Skenda dengan Vina di sini. Nah, kali ini ini masih pagi ya Sobat Skenda. Ini kita shootnya pagi ya Pak. Di pagi yang cerah ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa banget. Yang tadi juga sudah saya sapa sedikit gitu ya. Yaitu ada dari Bapak Nyoman Sutrisna SSM Hum. Beliau ini dari Balai Bahasa Provinsi Bali, betul. Mungkin untuk lebih jelasnya nih Sobat Skenda, siapa sih beliau ini? Mungkin kita persilahkan beliau untuk memperkenalkan diri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Vina. Ya. Terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir di sini. Kebetulan Balai Bahasa Provinsi Bali ada kegiatan di SMK 2. Iya, betul. Beberapa hari ini ya, Pak. Iya, beberapa hari ini sudah difasilitasi dengan gedung yang begitu bagus di SMK 2. Baik, saya seperti tadi sudah disebutkan, saya Nyoman Sutrisna. Saya bertugas di Balai Bahasa Provinsi Bali. Kalau dilihat dari jabatan di Provinsi Bali, di Balai Bahasa, saya sebagai pejabat fungsional penerjemah. Dan tugas-tugas saya di Balai Bahasa Provinsi Bali selain sebagai penerjemah, memang menerjemahkan, juga saya sebagai guru BIPA, pengajar BIPA Bahasa Indonesia untuk penutur asing begitu. Oh, begitu. Nah, untuk nih lebih akrabnya nih Pak, kita panggilannya siapa nih panggilan akrabnya Pak? Pak Nyoman, beli Nyoman. Oh, Pak Nyoman, oke. Oke, Pak Nyoman. Nah, terima kasih sebelumnya Pak Nyoman sudah berkenan ya untuk kita undang di Skenda Podcast ya gitu ya Pak ya. Mungkin kita langsung aja nih bertanya ke Pak Nyoman. Mungkin banyak dari teman-teman yang kayak apa sih itu Balai Bahasa gitu ya Pak ya. Balai Bahasa itu apa sih Pak gitu, mungkin bisa diceritakan gitu ya Pak ya ke teman-teman semua. Karena kadang-kadang benar Bu Vina, kadang-kadang ada saya bertemu teman, kamu kerja di mana sekarang? Balai Bahasa. Apa tuh? Oh iya. Masih ada yang seperti itu. Nah, karena Balai Bahasa itu bergerak, bisa dikatakan begitu, di dunia bahasa. Jadi yang lebih mengenal Balai Bahasa itu biasanya guru-guru bahasa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia atau bahasa Bali. Balai Bahasa Provinsi Bali itu adalah salah satu UPT, unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang ada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek. Nah, kalau di Jakarta, pusat dari Balai Bahasa itu namanya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, singkatnya Badan Bahasa. Kemudian di provinsi itu ada yang namanya Kantor Bahasa dan Balai Bahasa. Di Bali itu namanya Balai Bahasa. Balai Bahasa dan Kantor Bahasa sebenarnya sama saja, hanya berbeda di eselon saja begitu. Untuk tugas dan fungsinya sama saja. Balai Bahasa termasuk Balai Bahasa Provinsi Bali itu memiliki tugas dan fungsi pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra, seperti itu. Jadi tugas-tugas kami memang dalam lingkup bahasa dan sastra, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa asing. Karena kami memiliki semboyan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Wow, luar biasa ya. Tapi memang dewasa ini kita tidak dipungkiri harus menguasai ya Pak ya bahasa asing. Betul. Jadi tidak ada prestise bahasa ini lebih tinggi dari ini, tidak, karena masing-masing sudah memiliki fungsi begitu ya. Betul. Nah, ini juga sejalan dengan program prioritas dari Badan Bahasa dari pusat kami, memiliki 3 program prioritas, yaitu literasi kebahasaan dan kesastraan itu di bahasa Indonesianya, kemudian pelindungan bahasa dan sastra daerah dengan kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Kalau di Bali revitalisasi bahasa Bali begitu, itu juga dilaksanakan di sini. Kemudian juga ada internasionalisasi bahasa Indonesia. Dari ketiga program prioritas itu memang mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Kalau internasionalisasi bahasa Indonesia itu diterapkan dengan melaksanakan program tadi tuh BIPA, bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi kantor kami juga memfasilitasi orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia, seperti itu. Dan juga melalui program penerjemahan. Nah, program penerjemahan itu yang kami laksanakan saat ini gitu, yang di SMK 2 ini begitu. Iya, betul. Berarti kalau tadi kan disinggung tentang
orang asing gitu ya Pak ya, yang ingin belajar bahasa Indonesia. Dan berdasarkan informasi juga, bahkan di negara-negara di luar sana memang sudah ada yang mempelajari bahasa Indonesia gitu ya. Kalau setahu saya tuh Belanda kayaknya sudah mulai ada studi untuk bahasa Indonesia. Itu Betul. berdasarkan pengetahuan saya Betul, gitu ya, betul. berdasarkan riset-riset seperti itu. Dan ketika orang asing yang ingin ke Indonesia pun disediakan atau difasilitasi gitu ya Pak ya, untuk belajar. Nah, kemudian untuk tempat belajarnya itu apakah disediakan, apakah dia berdasarkan online atau bagaimana gitu Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Baik, gitu. sedikit tadi disinggung Bu Vina menyampaikan bahwa di beberapa negara Betul. ada belajar bahasa Indonesia begitu ya. Saya juga awalnya sedikit kaget bisa dikatakan begitu. Pada tahun 2015 saya pernah ditugaskan di Thailand untuk mengajar bahasa Indonesia di Thailand. Nah, waktu itu hampir semua universitas di Thailand itu ada jurusan bahasa Indonesia atau mata kuliah bahasa Indonesia. Wow. Agak ini ya, Iya, Thailand kaget, itu betul. agak jauh dari kita gitu ya. Apalagi Australia juga begitu. Banyak sekali sekolah itu sekolah atau universitas yang menawarkan mata kuliah bahasa Indonesia di sana. Nah, tahun 2018 saya ditugaskan di Italia. Jauh Iya, sekali jauh ya sekali. itu ya. Itu saya mengajar bahasa Indonesia di sana. Oh ya. Gitu. Bisa kita bayangkan bahwa bahasa Indonesia sudah meramah sampai ke Eropa begitu. Betul. Ke sana ya. Di Jerman dan sebagainya itu sudah ada. Saya lupa total negara yang ada bahasa Indonesia, yang jelas banyak sekali negara-negara yang sudah menyiapkan entah mata kuliah pilihan atau mata kuliah khusus jurusan begitu yang bahasa Indonesia. Seperti itu sudah ada. Nah, kembali ke dalam negeri, Balai Bahasa yang menjadi bagian dari Badan Bahasa itu memfasilitasi pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kalau di Bali sendiri banyak sekali lembaga BIPA itu disebut yang mengajarkan bahasa Indonesia untuk orang asing. Salah satunya Balai Bahasa Provinsi Bali. Jadi kami ada tempat untuk orang asing belajar bahasa Indonesia. Kalau di Balai Bahasa sendiri, orang asing belajar ke Balai Bahasa itu tidak dipungut bayaran. Jadi mereka belajar gratis. Oh begitu. Gitu. Jadi dan bentuk pengajaran kami juga lebih privat begitu. Jadi ada perjanjian dari si orang asing itu dengan pengajar. Kebetulan saya salah satu pengajar di sana. Kamu bisanya belajar kapan? Oh, saya bisanya belajar mengajar kamu nih hari ini. Berarti jadi, individual gitu ya Pak? Iya, betul, kesepakatan. Kalau memang mereka membentuk kelompok datang lalu meminta jadwal ke kami juga bisa. Oh begitu. Okay. Nah kemudian itu kan sedikit kegiatan dari Balai Bahasa gitu ya Pak ya. Kalau mungkin ada kegiatan lainnya lagi gitu dari Balai Bahasa, mungkin apa saja sih itu Pak kegiatannya gitu? Nah betul. Kalau tadi BIPA itu hanya sedikit gitu ya, segelintir dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Nah, kalau dari Balai Bahasa Provinsi Bali, kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti tadi saya sampaikan bahwa tusi kami adalah pelindungan dan pemasyarakatan. Pekerjaan yang kami lakukan itu yang pertama itu membina lembaga dalam program Bahasa dan Sastra. Kami memiliki program pembinaan lembaga. Kalau tahun ini ada 45 lembaga yang kami bina penggunaan bahasa Indonesianya, karena mungkin Bu Vina juga tahu ya, bahasa Indonesia kita yang ada di lapangan itu kan agak bagaimana gitu ya, keluar dari pakem atau kaidah-kaidah. Nah, tugas kantor kami untuk meluruskan atau membina yang seperti itu. Sekarang memang dibina 45 lembaga dengan dengan asumsi dari satu lembaga nanti mengimbaskan ke lembaga yang lain seperti itu kan, menyeluruh jadinya. Jadi sementara baru 45 lembaga. Kemudian kami juga menyediakan produk-produk pengembangan bahasa dan sastra untuk para pendengar di sini yang mungkin belum tahu, kami ada Kamus Bali Indonesia Bali. Itu ada dalam bentuk aplikasi di Android, ada dalam bentuk di peramban di internet, di browser itu bisa tinggal dicari saja Kamus Bahasa Bali Indonesia. Nanti akan masuk ke laman kami. Di sana saya sebagai penerjemah sangat terbantu dengan kamus itu. Mudah-mudahan masyarakat atau terutama guru-guru bahasa Bali bisa memanfaatkan kamus itu. Kemudian kami juga memiliki kegiatan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam literasi bahasa dan sastra.
karena program yang digalakkan sekarang itu kan literasi gitu ya, di mana-mana ngomongnya literasi begitu ya. Kami juga ada di dalamnya. Yang kami lakukan adalah pendataan komunitas literasi, kemudian memberikan penyuluhan yang terkait dengan literasi. Kemudian juga BIPA itu salah satunya, dan ada lagi penyediaan produk-produk diplomasi bahasa Indonesia, salah satunya dengan melakukan penerjemahan. Jadi ada buku berbahasa daerah, lalu kami terjemahkan ke bahasa Indonesia atau diterjemahkan ke bahasa asing lagi. Itu juga bertujuan untuk mengenalkan budaya kita ke orang asing itu. Gitu. Itu garis besar kegiatan kami. Lebih rincinya lebih banyak lagi. Iya, berarti itu saja tuh udah lumayan ya Pak ya, lumayan banyak. Nah kemudian tadi disinggung tentang memang bahasa yang digunakan, bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari itu memang terkadang keluar gitu ya Pak ya dari kaidah gitu. Seperti pengalaman saya juga sebagai guru, kebanyakan anak-anak itu tidak banyak kosakatanya gitu ya dalam berbahasa Indonesia. Jadi ketika diminta untuk berbahasa Indonesia terkadang masih au gitu ya Pak. Betul. Jadi itu saya rasa juga sangat penting gitu ya, karena saya juga ingin agar ada banyak kosakata gitu yang mereka punya gitu ya Pak ya. Karena kan memang bahasa sehari-hari mereka itu bahasa yang dicampur dengan bahasa daerah seperti dan mereka jadi sedikit susah membedakan gitu ya. Betul. Ya, betul. Kadang-kadang saat berbicara bahasa Indonesia tiba-tiba switch ada bahasa daerah di sana begitu ya. Betul. Nah, ini juga kami alami di beberapa tempat. Kalau ada sejenis pelatihan atau penyuluhan seperti ini, sering kami mengenalkan kosakata bahasa Indonesia yang seharusnya kita gunakan. Tetapi masyarakat terutama anak muda kan lebih suka menggunakan istilah asing yang lebih familiar di mereka begitu ya. Bilanglah hal kecil ini. Mungkin ya kalau ditanyakan ke anak-anak atau ke masyarakat, ini apa nih? Mik. Asik gitu ya. Ini kan kita sudah punya padanan namanya pelantang begitu ya. Ini namanya pelantang gitu. Tapi istilah-istilah itu yang belum banyak dikenal. Iya, betul. Nah, di penyuluhan-penyuluhan seperti ini kami berusaha untuk mengenalkan kosakata itu dengan harapan guru peserta penyuluhan itu nanti mengimbaskan ke anak-anak begitu ya, supaya bahasa Indonesia kita itu benar-benar diutamakan. Itu dulu digunakan, tapi kalau misal memang di bahasa Indonesia tidak ada, menggunakan istilah asing juga tidak masalah begitu. Iya, betul. Nah, tadi untuk sesuatu hal yang memang tidak diketahui bahasa Indonesianya gitu banyak sekali ya Pak ya. Bahasa daerah pun juga gitu. Bahkan ada bahasa daerah yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa begitu kan ya Pak ya. Betul. Dan ini tadi menyinggung tentang penyuluhan atau kegiatan gitu yang diimbaskan kepada guru-guru atau lembaga-lembaga. Nah, di SMK 2 ini kan kebetulan nih Pak ya, beberapa hari ini tuh ada kegiatan gitu. Kegiatan yang dilaksanakan beberapa hari ini tuh apa saja sih Pak? Mungkin bisa diceritakan. Sebenarnya bukan kebetulan loh Bu. Oh gitu. Jadi sengaja tuh. Sudah dijadwalkan sudah gitu ya. Karena kami dapat informasi bahwa di SMK 2 ada tempat, ada fasilitas yang bisa kami gunakan, manfaatkan, dan puji syukur disambut baik oleh ibu kepala sekolah, oleh rekan-rekan di sini dalam pemanfaatan tempat yang ada di sini. Kegiatan yang kami laksanakan di SMK 2 ini adalah bimbingan teknis penyusunan cerita anak untuk bahan penerjemahan. Kegiatan ini adalah kegiatan ketiga untuk tahun ini. Jadi sebelumnya kami melaksanakan kegiatan yang sama di Karangasem, kemudian ada di Nusa Penida, kemudian ada di Buleleng, dan juga ada di Badung. Pemilihan tempat-tempat itu bukan kabupatennya begitu ya. Itu hanya memfasilitasi keseluruhan Bali. Maksudnya seperti itu. Jadi Buleleng ini memfasilitasi Bali Utara. Mungkin teman-teman yang ada di Jembrana mungkin bisa ke sini, atau teman-teman yang ada di Tabanan sisi utaranya bisa ke sini begitu. Kemudian yang di Karangasem itu untuk memfasilitasi teman-teman yang ada di Karangasem, Klungkung, dan daerah sekitar itu. Kemudian kami melaksanakan juga di Badung. Badung itu sepertinya lebih luas jangkauannya karena dekat dengan Denpasar, kemudian ada Tabanan, dan juga ada Gianyar mungkin yang dekat di sana. Tetapi ternyata agak sedikit melenceng dari perkiraan kami, karena untuk di Buleleng sendiri ternyata pesertanya tidak hanya dari Buleleng. Bisa Ibu bayangkan, ada dari Denpasar loh sengaja ke sini. Kemudian ada dari Jembrana ke sini, ada dari Tabanan ke sini.
Saya bertanya kenapa memilih di sini, kenapa tidak memilih di Yang terdekat Badung yang gitu ya? terdekat gitu. Dengan alasan mereka ada kegiatan di sini kebetulan, atau mereka mau bertemu dengan temannya yang ada di sini. Oh, Mereka ada gitu. janjian. Begitu juga di Karangasem sana. Ada yang dari Denpasar ke sana. Malah saya menawarkan, Bapak tidak mau pindah di Badung saja? Oh tidak Pak, saya mau di Karangasem saja. Nanti saya bertemu dengan teman-teman penulis-penulis. Ternyata ada alasan seperti itu. Itu sih tidak masalah untuk kami begitu ya. Nah, balik lagi untuk kegiatan kami. Kegiatan kami di sini adalah BIMTEK, bimbingan teknis untuk masyarakat. Sebenarnya untuk saat ini pesertanya ada guru, ada siswa, kemudian ada pegiat literasi juga yang ikut di sini, melatih mereka untuk menciptakan atau membuat buku cerita anak berbahasa Bali gitu. Karena target program yang dicanangkan oleh pusat, oleh Badan Bahasa itu adalah menerjemahkan buku cerita anak dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Kalau di Bali kan bahasa Bali jadinya ya. Karena kita di sini susah mencari buku anak berbahasa daerah. Iya, betul. Oleh karena itu, untuk membuat bahan untuk diterjemahkan itu, kami melalui BIMTEK seperti ini. Jadi melatih mereka untuk membuat cerita berbahasa Bali. Kemudian dari cerita yang mereka ciptakan, mereka buat itu, kami seleksi naskah mana saja yang layak untuk kami terjemahkan ke bahasa Indonesia, begitu. Setelah hasil seleksi, kemudian kami juga menyeleksi penerjemah yang nanti menerjemahkan dari bahasa Bali ke bahasa Indonesia. Lalu penerjemah itu akan menerjemahkan buku yang berbahasa Bali yang diciptakan oleh peserta ini ke bahasa Indonesia. Kemudian Balai Bahasa Provinsi Bali, karena ini buku anak, jadi kan banyak ilustrasi tuh. Betul. Balai Bahasa Provinsi Bali menyiapkan ilustrator untuk mengilustrasi buku-buku itu, untuk kemudian dijadikan buku utuh, buku anak utuh. Buku anak yang dibuat ini memang sesuai dengan jenjang, ada ada aturan-aturan buku anak usia, untuk usia betul, untuk PAUD jenjangnya ini, untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 jenjangnya ini tuh ada aturannya. Jadi kami membuat buku yang seperti itu. Nah, buku yang nanti diciptakan oleh Balai Bahasa itu sebelum diterbitkan itu akan dilakukan uji keterbacaan dulu. Untuk melihat apakah buku yang kami buat itu layak tidak untuk anak-anak begitu. Betul. Nanti akan diuji oleh si anak-anak dan si guru yang nanti yang selanjutnya akan menggunakan buku itu. Kalau sudah uji keterbacaan, nanti ada revisi, ada masukan-masukan, buku itu akan direvisi. Di akhirnya buku itu akan diterbitkan. Selain diterbitkan, buku itu juga akan dimuat di laman penjaring, di website penjaring punya Badan Bahasa, penjaring.kemdikbud.go.id begitu. Jadi masyarakat luas bisa mengakses buku itu. Jika mereka mau menerjemahkan ke bahasa daerah mereka, itu disilakan gitu, secara gratis. Oh, begitu. Gitu, buku itu Berarti seperti itu. ini hasil akhir dari kita sebut pelatihan mungkin gitu ya Pak ya, adalah buku cerita anak itu ya Pak ya? Betul. Nah, kemudian untuk kegiatan ini berlangsung berapa hari, dari kapan sampai kapan Pak? Untuk di Kabupaten Buleleng untuk saat ini sudah mulai dari Senin kemarin, tanggal 6 ya, kalau tanggal 6 sampai besok. Sampai besok, Sampai berarti besok. Terakhir besok gitu ya Pak ya? Terakhir besok. Untuk fasilitator atau narasumbernya itu kami memang datangkan dari pusat. Di sana ada Ibu Debi Lukito, kemudian ada Kang Beni Ramdhani. Mungkin para pendengar Skenda mungkin sudah ada yang tahu, kalau suka membaca Bobo itu mungkin tahu. Oh iya. Ya, Beni Ramdhani itu penulis yang sudah terkenal sudah menciptakan ratusan buku cerita anak. Itu yang kami datangkan untuk menjadi narasumber, untuk berbagi informasi. Jadi kegiatannya 4 hari. Luar biasa. Berarti kegiatan di hari keempat itu sudah ada produknya begitu ya Pak? Nah, Bagaimana? Karena dari pengalaman kami sebenarnya kan seperti itu, tapi kadang-kadang mereka tidak bisa finalisasi saat itu karena masih ada revisi lagi. Kami memberikan mereka waktu setelah selesai kegiatan ini, kami memberikan mereka waktu 1 minggu untuk melakukan revisi di rumah begitu, lalu mengirimkan kembali ke kami. Gitu. Berarti setelah selesai pelatihan ini tidak selesai begitu saja gitu ya Pak ya? Tetap ada pendampingan melalui pribadi gitu ya? Iya, betul. Karena kami membuat grup
WhatsApp. Kalau sekarang kan kita memanfaatkan fasilitas WhatsApp gitu ya. Kami memanfaatkan fasilitas WhatsApp group itu untuk melakukan komunikasi. Dan pengalaman di Karangasem, karena di sini kan belum selesai ya. Yeah. Di Karangasem itu grup WhatsApp yang kami buat itu menjadi komunitas literasi. Mereka langsung menjadikan anggota grup itu menjadi komunitas literasi. Dan saat itu mereka sudah memilih ketua dan sebagainya, sudah menjadi komunitas. Berarti dibentuk suatu organisasi langsung. Nah, gitu ya, betul Pak, ya, itu yang juga kami sangat apresiasi karena memang niat mereka untuk itu. Dan di grup, karena saya juga masuk di grup itu, aktivitas mereka itu memang berjalan. Dan saat mereka mengumpul, ada yang sudah mengumpul, ada yang belum, mereka berdiskusi di sana gitu. Bisa berdiskusi dengan saya sebagai orang balai, dan juga antar mereka juga berdiskusi gitu. Dan kedepannya memang harapannya orang-orang atau peserta ini tetap menjadi satu komunitas yang bisa menjadi wadah untuk mereka berkomunikasi. Wah, luar biasa ya Pak. Tadi kan disampaikan juga ada pesertanya itu siswa begitu ya Pak. Ya. Untuk siswanya sendiri memang mereka diajarkan untuk membuat cerita ini juga, atau dia sebagai apa gitu Pak? Kalau dalam konteks ini mereka diperlakukan sama. Menjadi, walaupun di Buleleng ini agak apa namanya ya, sebenarnya peserta itu ada yang sudah penulis sudah betul. penulis kelas kakap gitu, ada yang memang pemula. Tetapi dari pengalaman ini, karena topik kami adalah penulisan cerita anak, walaupun mereka novelis gitu ya, belum tentu mereka bisa menulis cerita anak gitu. Betul. Jadi posisinya dalam tanda kutip semua mulai dari nol. Jadi baik mereka guru atau siswa belajar dari awal lagi begitu. Di Buleleng sendiri ada beberapa peserta yang merupakan penulis yang sudah mendapatkan penghargaan Rancage. Kalau penulis cerita daerah itu penghargaan tertinggi di Indonesia. Sudah beberapa sudah mendapatkan predikat itu. Sudah ada yang pernah menciptakan novel yang dapat penghargaan. Sudah ada yang membuat buku cerita anak. Tetapi memang buku cerita anak yang mereka buat sebelumnya itu tidak berdasarkan teori-teori begitu. Kalau sekarang ini disampaikan teknik dan teorinya. Kemudian ada juga peserta yang merupakan ventriloquist. Ventriloquist itu yang boneka yang bisa bunyi seperti Susan zaman dulu. Nah, itu ada peserta yang begitu, yang sudah biasa mendongeng gitu. Jadi saya sedikit surprise gitu ya melihat peserta, ternyata hebat-hebat, dan di kelas juga mereka saling mengisi begitu. Nah, ini mungkin sedikit ada sedikit keterkaitan gitu ya Pak ya. Mungkin ini pertanyaan terutama pribadi saya gitu, karena saya juga suka menulis begitu. Nah, mungkin banyak nih pertanyaan dari teman-teman tuh kayak yang penonton juga nih yang suka menulis gitu ya Pak ya. Terkadang itu saya bingung nih, tulisan saya mau dibawa kemana gitu. Nah, itu mungkin ada nggak ini titik terang gitu ya dari Balai Bahasa, karena saya juga pribadi gitu akhirnya menjadi koleksi pribadi gitu. Bagaimana tuh? Nah, itu tujuan kami mengadakan kegiatan ini, karena sebelumnya, kalau tahun-tahun sebelumnya kegiatan penyediaan bahan penerjemahan ini kami laksanakan melalui sayembara. Kalau sayembara biasanya diikuti oleh orang-orang yang sudah biasa nulis. Betul. Dan orangnya itu saja gitu. Jadi kami memiliki inisiatif untuk memberikan fasilitas, kemudian motivasi kepada calon penulis melalui pelatihan seperti ini. Sosialisasi kegiatan ini sudah kami bagikan, berharap menjangkau semua lapisan masyarakat begitu untuk mengikuti ini, karena kami mencoba memberikan ruang kepada seluruh masyarakat begitu. Itu. Nah, seperti tadi yang Bu Vina sampaikan, jika misal Bu Vina memiliki tulisan-tulisan itu mungkin bisa disimpan dulu. Siapa tahu tahun depan ada pelatihan seperti ini lagi, atau ada sayembara dari Balai Bahasa yang bisa Ibu Vina ikuti melalui tulisan itu, bisa dalam bentuk seperti itu. Berarti untuk teman-teman atau sobat Skenda semua yang memang memiliki tulisan gitu ya Pak ya, atau hobi menulis atau memiliki bakat gitu yang bingung, itu ada nggak sih Pak kontak person, atau mereka harus kemana atau melihat informasinya dari mana nih? Seperti tadi kan ada sayembara seperti itu kan, gimana dari caranya? Mana gitu ya? Gimana caranya mereka bisa tahu gitu? Ya. Nah,
para pendengar, para penonton di sini bisa mengikuti akun media sosial kami, karena semua informasi terkait kegiatan kami atau informasi-informasi lain kami sampaikan melalui media sosial kami. Ada Instagram kami di Balai Bahasa Bali. Balai Bahasa Bali, kemudian ada Facebook Balai Bahasa Bali juga. Kemudian di YouTube kami ada Balai Bahasa Bali juga, supaya lebih mudah untuk diingat. Nah, nanti masyarakat bisa melakukan interaksi di sana melalui komen atau melalui DM ya, direct message di sana. Kami ada ada WhatsApp sebenarnya, WhatsApp untuk entah pengaduan gitu ya, atau Pak, ya? Tapi saya lupa nomornya. Kalau mau melihat, masuk saja di laman kami, di website kami Balai Bahasa Bali.kemdikbud.go.id. Di sana ada kontak WhatsApp di sana. Itu WhatsApp itu fast response gitu ya istilahnya sekarang. Nah, segala surat menyurat, biasanya ada usulan apa, itu kami sudah tidak membutuhkan fisik lagi, bisa di-scan, dikirim di WhatsApp, sudah jadi. Gitu. Nah, kemudian nih tadi kan udah disampaikan kontak person dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Kemudian mungkin harapan Bapak apa sih untuk kegiatan ini, kan sudah berlangsung gitu. Setelah tujuan kegiatan ini tuh harapannya akan menjadi seperti apa gitu Pak? Nah, kalau secara umum sih kami berharap Balai Bahasa Bali lebih dikenal oleh masyarakat dan lebih memasyarakat lagi. Kalau terkait dengan kegiatan ini, kami sangat berharap dapat menghasilkan penulis-penulis andal. Kemudian kami juga menghasilkan tulisan-tulisan yang atau cerita anak yang memang berkualitas begitu. Dan pengalaman di Karangasem, kami mensyaratkan satu peserta membuat satu tulisan, tapi ternyata ada peserta yang membuat beberapa tulisan. Itu kan sudah memantik mereka untuk menciptakan. Karena mereka juga ada yang mengatakan bahwa ternyata saya setelah jadi satu kok ketagihan ya gitu. Berharap bisa seperti itu. Dan mungkin juga memang ada yang sudah punya seperti saya kan koleksi gitu ya Pak ya. Jadinya tuh kalau ditugaskan satu tapi saya punya 3 gitu kan contohnya, jadinya banyak gitu. Nah, satu lagi mungkin Pak, apakah tulisan yang bisa diikuti itu adalah tulisan berbahasa Bali saja apa bagaimana Pak? Apa bisa bahasa Indonesia? Nah, itu bergantung di kegiatan. Karena untuk saat ini kan memang pelatihan penulisan berbahasa Bali ya, berarti berbahasa Bali. Tapi sayembara yang dilakukan itu tidak hanya bahasa Bali? Tidak hanya, ya itu sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang kalau tahun lalu itu ada berbahasa Indonesia dan berbahasa Bali. Kalau sekarang bahasa Bali aja fokus gitu. Begitu. Ya, kedepannya kan kita tidak belum tahu akan seperti apa. Iya, gitu. betul sekali. Jadi untuk Sobat Skenda yang memiliki tulisan gitu ya Pak atau hobi menulis, bisa mencari informasi dari laman-laman yang sudah tadi disebutkan oleh Bapak ya kan. Nah, betul. Kemudian untuk Sobat Skenda mungkin yang masih penasaran gitu ya Pak ya, bisa juga mengunjungi laman, apalagi sekarang itu yang lagi hits itu kan Instagram gitu ya Pak ya. Mungkin bisa melalui DM, melalui komen gitu. Nah, banyak sekali informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin ada lagi nggak Pak yang ingin disampaikan ke Sobat Skenda nih agar lebih tahu gitu? Hanya menambahkan saja, menguatkan saja bahwa Balai Bahasa Provinsi Bali itu menerima sangat terbuka untuk masyarakat. Bila masyarakat memiliki kendala atau masalah kebahasaan, kami sangat terbuka. Silakan menghubungi Balai Bahasa melalui laman, kemudian melalui WhatsApp atau melalui media sosial kami. Dan juga untuk diketahui bahwa jika misal sekolah membutuhkan penguatan kebahasaan untuk OSIS begitu misalnya, bisa mengundang kami untuk datang untuk berbicara di sana, begitu. Bisa hal seperti melakukan pelatihan secara khusus gitu ya, untuk OSIS ataupun organisasi apa yang dimiliki oleh sekolah begitu. Wah, luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih atas informasi dan waktunya. Terima kasih. Semoga kegiatan yang berlangsung sampai esok hari bisa berjalan dengan lancar dan semoga apa yang diharapkan juga bisa dicapai begitu ya Pak ya. Dan semoga setelah ini juga kegiatan yang berlangsung mungkin di kabupaten lain juga bisa berjalan dengan lancar. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga Bapak nggak kapok nih ya. Nanti malah saya senang nih masuk di studionya besar begini dengan
suasana yang ya nyaman Wah, gitu. ya semoga nantinya bisa lebih ya Pak ya, bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, semoga nanti kalau ada kesempatan lagi Bapak berkunjung lagi ke sini, mau lagi diundang Siap, untuk pasti, kita bikin part 2 gitu. Pasti Iya. siap. Oke, Sobat Skenda, mungkin yang ada pertanyaan kepada Pak Nyoman gitu ya, bisa komen di bawah ya Pak ya. Nanti Iya, mungkin iya. Bapak juga bisa mengunjungi Ya, YouTube nanti saya channel akan- SMK ya, Negeri 2 ya, Singaraja gitu ya. Pasti. Nanti Ya. saya subscribe. Ya. Nah, bisa juga nih Sobat Skenda yang mau mendapatkan informasi tentang Balai Bahasa bisa mengunjungi laman-laman yang sudah tadi disebutkan Ya, begitu betul. ya. Mungkin segitu saja episode Skenda Podcast kali ini karena Bapak juga harus melanjutkan Ya, gitu harus ya Pak ya. lagi di ruangan. Melanjutkan kegiatan yang sedang berjalan gitu. Oke Sobat Skenda, sekian podcast kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Dadah.